Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Norafia dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas BKA 2018. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konseling Bowenian. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Nah, adapun pandangan Bowen mengenai konseling keluarga, yaitu yang dimana Bowen berasumsi bahwa keluarga merupakan faktor terpenting bagi individu atau seseorang. Nah, adapun family therapy versus family system therapy, di mana family therapy ialah sebuah tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologisnya. Nah, sedangkan family system therapy ialah sejenis terapi keluarga yang berkonsentrasi pada interaksi keluarga dan interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah kesatuan atau sistem. Nah, teori Bowen ini berfokus pada keseimbangan dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan kebersamaan dan yang kedua ialah individualitas. Nah, terlalu banyak kebersamaan menciptakan perpaduan dan mencegah individualitas atau mengembangkan perasaan diri sendiri. Terlalu banyak individualitas menghasilkan keluarga yang jauh dan terasingkan. Nah, adapun pendekatan Bowen ini ia lebih menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Nah, sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek neneknya. Dan selanjutnya yaitu keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itulah terhadap keluarga lainnya. Adapun konsep dasar Bowen yang pertama yaitu differentiation of self atau pembedaan diri. Nah, konsep pertama ini yaitu diferensial diri atau kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Nah, diferensial adalah proses membebaskan diri dari proses keluarga Anda untuk menentukan diri Anda sendiri. Ini berarti bisa diartikan dengan merefleksikan interaksi yang konflik sesudahnya, menyadari peran Anda sendiri di dalamnya, dan kemudian memilih respon yang berbeda untuk masa depan. Orang yang tidak berdiferensiasi tidak akan dapat memisahkan perasaan dan pikirannya. Ketika diminta untuk berpikir, mereka akan dibanjiri oleh perasaan dan mengalami kesulitan berpikir logis, dan akan mendasarkan tanggapan mereka terhadap hal tersebut. Selanjutnya itu triangulasi. Nah, segitiga adalah unit dasar sistem. Pada dasarnya, hal tersebut tidak stabil karena dua orang akan terombang-ambing antara kedekatan dan jarak. Saat tertekan atau merasakan emosi yang kuat, mereka akan mencari orang ketiga untuk melakukan triangulasi. Selanjutnya yaitu sistem emosional keluarga atau nuclear family emotional system. Nah, di mana hal itulah merupakan pola emosional dalam keluarga yang berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Pikirkan tentang seorang ibu yang hidup yang mengajarkan putrinya untuk selalu mempersiapkan skenario terburuk dan berbahagia jika hal-hal tersebut tidak seburuk itu. Namun sang putri menganggap ibunya bijak dan karenanya mengadopsi cara berpikir tersebut. Nah, dia akan tumbuh memiliki anak laki-laki dan tanpa menyadarinya model cara berpikir tersebut akan berlanjut kepadanya. Mungkin dia akan mengikuti anaknya tersebut akan mengikuti atau menolaknya, dan apakah dia memiliki hubungan bahagia atau tertekan mungkin bergantung pada jenis pasangan yang dia temukan. Nah, selanjutnya yaitu proses proyeksi keluarga. Nah, di mana proses proyeksi keluarga ini merupakan perpanjangan dari proses emosi keluarga
proses emosional keluarga. Anggota keluarga yang memiliki masalah itu triangulasi dan berfungsi untuk menstabilkan anaknya dalam keluarga. Keluarga yang berperan sebagai layar, di mana keluarganya akan memproyeksikan untuk memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri, mempertahankan kekuatan emosional mereka dan membuat pilihan sendiri secara bebas terlepas dari pandangan keluarga terhadap mereka. Yaitu proses transmisi multigenerasional. Di mana proses ini memerlukan cara proses emosional keluarga ditransfer dan dipelihara dari generasi ke generasi. Ini menangkap bagaimana seluruh keluarga bergabung, misalnya dengan memperkuat kepercayaan keluarga. Seiring keluarga melanjutkan pola ini dari generasi ke generasi, ini juga akan merujuk kembali ke generasi sebelumnya dan selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu sibling position atau posisi saudara. Bowen menekankan bahwa urutan saudara dipercaya memiliki tempat dalam hierarki keluarga dan karenanya cenderung tidak cocok dengan beberapa proyeksinya. Saudara tertua kemungkinan besar dianggap terlalu bertanggung jawab dan dewasa, dan yang paling muda karena terlalu tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa. Misalnya, pikirkan saudara tertua yang tumbuh dan bermitra dengan orang yang juga merupakan saudara kandung tertua. Mereka mungkin tertarik satu sama lain karena keduanya percaya bahwa yang lain matang dan bertanggung jawab. Adapun tujuan dari konseling ini yaitu yang pertama, menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang ada. Dan yang selanjutnya itu meningkatkan setiap partisipasi disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah terapis. Peran terapeutiknya adalah sebagai pelatih atau supervisor dan minimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Dan teknik terapis meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antar keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu dan meminimalkan hubungan segitiga atau triangles dalam sistem. Dan yang selanjutnya itu mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional dan meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai individu selama mengikuti terapi. Adapun bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen, yang pertama yaitu perubahan alamiah atau natural change. Perilaku manusia ini selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya, Bu Ani apabila sakit kepala atau pusing membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbabat habis, diganti dengan tanaman-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar lagi, Bu Ani berganti minum jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Yang kedua yaitu perubahan rencana atau planned change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok dan tidak pernah merokok sama sekali. Selanjutnya yaitu kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, berubah perilakunya Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda.
Dan setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha konkret dan positif. Nah, adapun strategi perubahan dari tingkah laku yang pertama yaitu pemberian informasi. Dengan memberikan informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua, di mana dalam pemberian informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu teknik dalam teori Bowen. Yang pertama yaitu teknik genograms. Genograms ialah metode keluarga diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks, tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografis. Nah, genograms tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga, tetapi juga mungkin menyarankan pola diferensiasi yang mencapai kembali ke keluarga asal dan di luar. Sebuah genogram memberikan kesempatan untuk mencari pola emosional dalam keluarga masing-masing pasangan sendiri. Selanjutnya yaitu detriangulasi. Bowen bila mungkin Bowen untuk memisahkan bagian-bagian dari segitiga langsung. Ketika berhadapan dengan masalah keluarga, ia sering melihat orang tua atau salah satu orang tua. Bowen kemudian mencoba dengan menggunakan cara-cara untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak dari stres emosional, lalu diidentifikasi dengan anggota keluarga lainnya. Nah, secara umum, Bowen lebih suka bekerja dengan anggota sehat dari keluarga, orang yang paling dibedakan, sehingga orang yang bisa membuat perubahan di berbagai hubungan keluarga stres. Teknik lainnya yaitu seperti kembali ke rumah, hubungan orang perorangan, dan perbedaan self. Nah, pembedaan self ini merupakan konsep di dalam intrapsikis maupun antar individu, interpersonal diri individu. Nah, aspek intrapsikis merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakan adalah orang yang tidak dingin, ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Nah, aspek intrapersonal ini yaitu orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional baik positif maupun negatif terhadap orang lain, dan ia memiliki identiti otonom yang terbatas. Selanjutnya juga yaitu orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk oleh orang lain, dan dalam proses pembedaan meningkatkan tanggung jawab dari pribadi. Pun ragam dari terapi keluarga yaitu intergenerasional oleh Bowen, struktural oleh Salvador Minuchin, strategik oleh Jay Haley, dan eksperimental dari Gestalt. Nah, selanjutnya yaitu segitiga, di mana semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga. Di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Nah, hubungannya itu bersifat dinamis, di mana ada siklus kedekatan segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Dan dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu. Nah, kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan.
Itulah tadi video singkat mengenai penjelasan tentang konseling Bowenian. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.